Perkenalkan lur, nama saya Icang Fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Tentu saja saya mengalur film ini karena untuk melanjutkan dan mengindahkan permintaan dulur-dulurku, yaitu Final Destination 3 tahun 2006. Digadang-gadang ini menjadi film FD terbaik dari kelima filmnya. Seperti apakah kengerian yang lebih sadis ini? Ayo kita lanjut dulu tebak-tebakan yang membuat kalian rindu dengan pantun tidak jelas yang dahulu kala ya. Sesuai requestan dari Muh Akbar Arisandi, ini bukan buah kayaknya nih Bar, sayur ini. Sayur apa yang sangat tampan? Ayo pas nyerah jawabannya. Lo deh gue aja deh. Monggo sekecaaken. Film dimulai dengan anak-anak SMA McKinley yang sedang bermain di Dufan cabang Ameriki karena sebentar lagi mereka akan wisuda. Dua pasang sejoli yaitu mantanku Mbak Wendy dan pacarnya Jason, juga Kevin dan pacarnya Carrie sedang bermain high dive atau kalau di Indonesia biasa disebut histeria ya. Wendy pun memfoto teman-temannya untuk dijadikan buku tahunan. Terlihat lampu wahana yang mati satu dan jika dibaca menjadi die bukan dive. Padahal lampu baik-baik saja. Mereka pun lanjut santai-santai dulu dan Kevin iseng foto kancut teman sekolahnya pakai kameranya Wendy, dan Wendy pun langsung membalasnya dengan memfoto wajah Kevin dengan flash dari jarak sangat dekat. Setelah itu Wendy lanjut foto-foto teman-teman sekolahnya yaitu Ashley dan Ashlyn yang baru dapat hadiah, Louis yang sedang main pukul palu dan adiknya Julia yang ternyata juga datang ke sana. Ashley. Wahana ekstrim yang akan mereka naiki selanjutnya adalah roller coaster. Sebelum masuk, Wendy pun memfoto cememeunya Jason di depan wahana, dan entah kenapa Wendy sangat khawatir dengan roller coaster tersebut. Selain itu, ada alumni 2 tahun yang lalu bernama Frankie yang terus merekam Ashley dan Ashlyn karena tergila-gila dengan mereka. Juga Ian McKinley dan kekasihnya Erin yang selalu berdandan emo. Nama panjangnya Ian sama kayak nama sekolah mereka ya lur ya, Ian McKinley. Info-info ini penting karena nanti ada sangkut pautnya lur, kancut. Karena Wendy nggak mau duduk paling depan sedangkan mereka bertiga pengen duduk di depan, Kevin dan Jason pun mengundi dengan koin siapa yang duduk di belakang untuk menemani Wendy, dan alhasil Kevin lah yang harus menemani Wendy. Sebelum berangkat Wendy sempat memfoto roller coaster tapi dihalangi petugas karena tidak boleh membawa kamera. Kevin pun menyimpan kamera Wendy di sakunya dan tangannya sempat terkena jackpot permen karet bekas. Just do me a favor, keep an eye on her, okay? She's kind of freaked out. Meet you at the end. Yep. What? You can't read? Oh. Roller coaster pun akhirnya dijalankan, dan tak lama kemudian Frankie yang terus merekam handycamnya dihantam Mbak Ashlyn sampai terjatuh dan menyangkut di rel. Lalu tiba-tiba situasi yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Hidrolik roller coaster tidak terkendali dan sistem pengaman juga tidak aktif. Ketakutan semua orang ketika naik roller coaster pun terjadi. Satu persatu tewas dimulai dari yang duduk paling depan menuju ke belakang, sampai akhirnya hanya menyisakan Wendy dan juga Kevin yang terjebak dalam posisi terbalik. Mereka pun mencoba menggerakkan badan sampai roller coaster pun bergerak mundur, dan yang terjadi, iya, seperti sebelumnya itu hanyalah firasat Wendy tepat ketika petugas melarangnya membawa kamera dan Kevin memegang permen karet. Jelas dia langsung berteriak sangat histeris agar wahana dihentikan dan mereka semua dikeluarkan dari sana. Pengaman di gerbong belakang pun akhirnya dibuka. Wendy mengatakan ke petugas bahwa roller coaster akan jatuh dan Louis malah mengejek-ngejek Wendy yang terlalu parno. Kericuhan pun terjadi yang membuat semua orang di gerbong belakang keluar. Namun mereka yang berada di gerbong depan akan tetap melanjutkan permainan karena pengaman masih terkunci, termasuk Jason dan juga Carrie. Dan kalian sudah tahu lur apa yang akan terjadi selanjutnya. Fuck moi? No, man, fuck you! Dude, that's my girlfriend!
Setelah upacara duka dilakukan, Kevin pun mendatangi Wendy yang masih trauma untuk memberitahu informasi penting. Di mana ketika Kevin googling, dia menemukan artikel tentang anak-anak SMA yang selamat dari kecelakaan pesawat 6 tahun yang lalu karena salah satu di antaranya memiliki penglihatan seperti Wendy. Tapi mereka yang selamat akhirnya tewas satu persatu dalam kecelakaan yang sangat aneh dengan urutan kematian yang sama jika mereka tidak turun dari pesawat. Terkecuali jika berhasil menipu kematian, maka kematian akan melewati giliran mereka. Loh, ya jelas Mbak Wendy semakin muak dengan semua omong kosong Kevin itu ya kan? Kasihan kamu Mbak love you. He freaked out and 7 people got off the plane, just like us. A kid had a vision that the plane was gonna explode, just like you did. Fuck you, Kevin. Look, Wendy! Hey! Hari itu mbak-mbak semelehoi Ashley dan Ashlyn akan men-tanning tubuhnya di salon langganan. Dan Yuri sang pemilik salon masih sibuk teleponan di halaman belakang karena di dalam gak ada sinyal. Pintu pun diganjel oleh Yuri dengan botol krim yang karena terkena tekanan, tutup botol pun lepas dan perlahan-lahan krim moncrot keluar. Karena sudah sering kesana, mereka pun akhirnya self-service. Mesin dinyalakan sendiri, jaket digantung, minuman ditaruh di atas meja, lagu disetel, dan proses tanning pun dimulai. Tepat ketika pintu halaman belakang tertutup, mampus ya. What is your... Whatever. Sementara itu di rumahnya, Wendy melihat foto Jason di depan wahana yang ternyata roller coaster sedang melintas tepat di sebelah kepalanya. Seakan-akan itu menjadi petunjuk bagaimana Jason akan mati. Merasa curiga dengan foto itu, Wendy pun mengecek foto-foto lainnya, termasuk foto Ashley dan Ashlyn, yang terlihat cahaya merah seperti api membakar mereka. Di dalam ruang tanning, cairan botol minum mengalir ke belakang meja dan akhirnya menetes ke pengatur suhu mesin tanning yang ternyata tepat berada di bawahnya. Mesin pun akhirnya konslet yang membuat suhu mesin dan ruangan semakin memanas sampai akhirnya AC otomatis menyala yang mendorong gantungan baju, lalu mengenai rak CD lagu dan akhirnya kayu rak pun mengunci mesin tanning mereka berdua. Wendy yang khawatir mencoba menelpon mereka dan tiba-tiba lampu mejanya pun pecah sebagai pertanda kematian yang akan dialami kedua temannya. Di saat yang sama, seluruh tubuh Ashley dan Ashlyn semakin terbakar hingga melepuh yang akhirnya memanggang mereka berdua hidup-hidup. Setelah acara pemakaman, Wendy pun sekalian ziarah ke makam Jason. Lalu Wendy memberitahu Kevin tentang foto-foto yang berkaitan dengan kematian, seperti mantan Presiden Abraham Lincoln yang pelat fotonya retak di bagian yang sama saat dia tertembak. Yang ini konspirasi sih ini lur. Juga insiden kecelakaan beruntun di sebuah jalan bertuliskan 180 yang merupakan kode penerbangan yang sama saat kecelakaan pesawat 6 tahun sebelumnya. Foto-foto itu Wendy tunjukkan karena dia juga melihat tanda-tanda yang sama di fotonya Jason, Ashley, dan Ashlyn. Juga foto teman-teman lainnya yang selamat, termasuk foto mereka berdua. Photographic plate was broken, causing a line exactly where he was shot. Mereka pun berkesimpulan bahwa giliran kematian akan sama persis dengan urutan kematian saat di roller coaster, yang mana artinya Frankie si mesum lah yang akan mati berikutnya. Terlihat foto Frankie yang berada di ring tinju dan entah seperti apa kematiannya nanti. Karena luwe, mereka berdua pun mampir beli makan di drive-thru yang di depan mereka terdapat mobil kuning juga sepasang suami istri di belakangnya. Tak lama kemudian truk sampah ngatret mundur kebablasan sampai menyentuh mobil Kevin. Dan tiba-tiba dari kejauhan seonggok truk besar melaju tanpa supir karena lupa di handrem. Jelas Wendy dan Kevin pun panik karena posisi mereka terjepit. Sampai akhirnya insiden sangat-sangat mengerikan pun terjadi. Ini ngeri banget sumpah. Hey, you're too fucking close, man. Pull up. Hey! Behind us! There's no one in that truck!
Ternyata orang yang menggunakan mobil kuning tersebut adalah Frankie. Yang anehnya kematian Frankie sangat berbeda dengan foto ring tinju. Setelah polisi dan ambulans datang ke TKP, mereka pun kembali mengecek foto saat di roller coaster, di mana urutan selanjutnya adalah Louis si badan kekar. Setelah itu Ian dan Erin, dan di belakangnya lagi ada dua murid yang mereka nggak tahu siapa. Lalu mereka melihat foto-foto lain sampai di foto kancut yang ternyata terlihat Frankie dengan kipas di belakangnya, dan itulah foto tanda-tanda kematiannya. This picture shows how he died. Mereka pun kembali mengecek foto Louis yang sedang memukul palu, dan seakan-akan terlihat beban yang naik malah terlihat turun ke arah kepalanya. Gak pakai lama mereka pun mendatangi Louis yang sedang nge-gym untuk persiapan pertandingan football. Mau dibilang kayak gimana juga sama Kevin, Louis sama sekali gak peduli omong kosong seperti itu. Di lain sisi, Wendy melihat pajangan-pajangan di sana yang ternyata ada di dalam foto, seperti beruang dan juga dua bilah pisau. Wendy pun memberitahu tanda-tanda tersebut ke Kevin agar dia terus merayu Louis untuk mengamankan diri. Louis yang memang pada dasarnya sangat arogan karena tidak pernah cedera sedikit pun, mengatakan jika dialah yang mengatur kehidupannya sendiri, bukan berdasarkan firasat Wendy. Dengan lancangnya Louis mengutuk kematian, bahkan menganggap kematianlah yang akan takut kepadanya. Dia pun terus nge-gym tepat di bawah pigora pisau. Lalu yang terjadi, 35 high school games without an injury. melihat kematian teman-temannya yang sangat sadis, Wendy pun mulai menyalahkan dirinya sendiri karena merasa dialah penyebab semua kejadian itu. Kevin pun langsung menenangkannya dan dia berjanji akan selalu menjaga Wendy. Setelah itu mereka lanjut memperingati Ian McKinley dan Erin yang sedang bekerja di toko bangunan. Mereka pun memberitahu kejanggalan foto-foto tersebut dan juga bertanya siapakah dua murid yang duduk di belakang mereka. Sama seperti Louis, Lur, mereka tidak peduli dengan teori omong kosong tersebut dan juga tidak tahu siapa yang duduk di belakang mereka. Tanpa disadari, saat Erin dan Ian menaruh barang, ternyata menyenggol barang di rak sebelahnya sampai terjatuh menindih pedal gas forklift. Sedangkan rantai menarik kuncinya yang membuat forklift akhirnya berjalan dengan sendirinya. It's dead. Does that make sense to you? Oh, yeah. Di saat yang sama Ian lanjut menggergaji kayu yang mana suara bisingnya membuat mereka semua tidak bisa mendengar suara berisik dari forklift. Sampai akhirnya Wendy sadar apa maksud foto tersebut, yaitu tulisan kill di bendera panjang berbentuk sama persis dengan tumpukan kayu di atas Ian. Juga Erin yang mengacungkan jari tengahnya yang berfokus pada kukunya, atau dalam bahasa Inggris adalah nail, ya kan, yang juga bisa berarti paku. Dan tiba-tiba kematian Ian berhasil mereka halangi, tapi naasnya Erin tewas dengan sangat tragis, yaitu tertembak paku berkali-kali. Sesampainya di rumah, Wendy yang terus melihat foto di roller coaster akhirnya menyadari siapa dua murid di depannya. Setelah di zoom terlihat sebuah gelang yang sangat tidak asing, yaitu gelang milik adiknya Julia yang tentunya duduk bersama teman seangkatannya. Nggak pakai lama Wendy pun akan mencari Julia yang pergi ke sebuah acara perayaan. Wendy pun langsung memberitai info tersebut ke Kevin, dan karena setelah itu tiba giliran mereka untuk mati, mereka pun memberanikan diri melihat foto-foto kematian masing-masing agar bisa lebih waspada. Fotonya Wendy, Lur, adalah saat bersama Jason yang mukanya ngeblur, di mana Wendy memakai kaos SMA-nya bertuliskan McKinley yang bisa jadi ada hubungannya dengan Ian, ya kan, nama panjangnya McKinley itu, Lur. Sedangkan foto Kevin adalah saat Wendy menjepretnya dengan flash dari jarak dekat, dan Kevin pun berkesimpulan bahwa dia akan tewas karena petasan yang meledak tepat di wajahnya saat acara perayaan. Wait, McKinley. Ian? Like a firework went off in my face?
Langsunglah Wendy gercep OTW ke acara perayaan dan dalam perjalanan dia melihat mobil sedang membuntutinya. Sesampainya di sana Wendy terus mencari Julia, begitu pula dengan Kevin. Pesta kembang api pun dimulai dan karena suara yang sangat kencang seonggok kuda yang panik pun lepas kendali. Di saat yang sama Kevin yang sudah menemukan Julia hanya difucek Yu karena sudah mengganggunya terus-menerus, yang mana gerakan tersebut sama persis dengan yang ada di foto. Lalu yang terjadi, alhamdulillahnya Julia berhasil diselamatkan dan ketika mereka bertanya siapa yang duduk di sebelahnya, semua sudah terlambat. Setelah kematian teman Julia karena giliran berikutnya adalah Kevin, Wendy pun langsung berlari mengejarnya dan berhasil menyelamatkan Kevin tepat ketika petasan benar-benar meledak di wajahnya. Kematian Julia dan Kevin sudah terlewati. Sekarang giliran Wendy lah yang akan mati dan terlihat Ian McKinley yang menatapnya dari kejauhan. Itu artinya Wendy akan dibunuh oleh Ian yang masih dipenuhi oleh dendam karena cememeunya Erin telah tewas dan menganggap Wendy lah penyebabnya. Tapi tiba-tiba, Do I cause your death? Just like you caused Aaron's? What do I care? It skipped me. For me, it is over. 5 bulan kemudian, ketika Wendy sedang di kereta bersama teman-teman baru kuliahnya, entah kenapa Wendy kembali mendapatkan firasat buruk, yaitu orang-orang di stasiun yang wajahnya buram karena kereta masih berjalan. Persis seperti wajah Jason yang ada di foto. Lalu gerbong nomor 180 seperti kecelakaan pesawat di film pertama dan iklan-iklan di kereta yang menunjukkan lokasi kematian teman-teman SMA-nya. Sementara itu terlihat mas-mas supporter yang ngawur buang sampahnya, cemilannya pun jatuh terkena angin dan dimakan oleh tikus. Wendy yang semakin parno pun akan keluar di stasiun selanjutnya, tapi tanpa sengaja dia bertemu dengan Julia. Nggak jadilah ya kan keluar. Wendy pun memberitahu firasat buruknya, tapi Julia mengatakan jika semuanya sudah berakhir karena mereka telah melewati kematian masing-masing. Ketika Wendy sudah bisa tenang, ternyata di gerbong 180 tersebut juga ada Kevin dan itu membuat Wendy semakin yakin akan ada insiden yang terjadi. Tiba-tiba tikus yang sedang makan cemilan kesetrum listrik pengontrol jalur yang tentunya membuat kereta oleng karena rel tidak sesuai. Kecelakaan mengerikan pun terjadi yang membuat Julia tewas seketika terkena besi berkecepatan tinggi. Begitu pula dengan Kevin yang terlempar keluar jendela dengan situasi yang sama persis dengan fotonya. Sampai akhirnya kereta pun hancur dan dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Wendy pun hanya bisa berteriak ketika kereta lain menabrak dirinya. Ternyata itu hanyalah sebuah penglihatan dan Wendy langsung memberitahukannya ke Kevin. Tuas emergensi pun ditarik tapi naas kereta tidak bisa berhenti. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Buyar, ayo, yuk. Seperti sebelumnya tak ceritakan kisah nyata seperti Final Destination ya Lur ya. Ini true story ini. Cerita ketiga. Pada 24 Juni 2011, seorang wanita Rusia bernama ya itulah namanya lah, mengeluhkan nyeri dada ke suaminya. Fagiliu pun dibawa ke rumah sakit, lalu selang beberapa saat dokter menyatakan dia telah meninggal. Datang semualah ya kan Lur, teman-teman, saudara, keluarganya ke pemakaman Fagiliu. Lalu tiba-tiba peti matinya terbuka karena ternyata Fagiliu masih hidup. Salah vonis dokternya Lur. Tapi naasnya Fagiliu yang terbangun langsung berteriak histeris karena berada di dalam peti mati dan dikelilingi oleh orang banyak. Sampai akhirnya dia pun pingsan dan 12 menit kemudian Fagiliu benar-benar dinyatakan meninggal akibat syok dan terkena serangan jantung. Apa nggak medeni ini kisah nyata kayak begini Lur? Assalamualaikum.